harapan kami bisa membuka wawasan dari peserta didik yang hadir bahwa untuk bisa berkiprah di luar negeri itu ternyata tidak sulit, asalkan tahu jalannya. Salam sehat, salam bahagia, SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Opa Guru pada kesempatan sore hari ini bersama dengan Ibu Rizka dari Anabuki Akademi Indonesia. Baru saja kami selesaikan satu kegiatan bersama, sosialisasi bekerja di luar negeri dalam rangka sinergi SMK mendunia, ya. Dan di Badlands, Semarang Kertajati, hari ini kita akan berbincang dengan pimpinan Anabuki Akademi Indonesia. Tentunya kita ingin tahu apa kesan dan apa harapan dari Ibu Rizka dengan kegiatan yang baru saja kita selesaikan tadi. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan Bapak untuk hadir dalam acara hari ini. Acara yang menurut saya luar biasa dengan membawa pihak dari kementerian, lalu ada 50 sekolah ya Bapak ya yang hadir hari ini beserta siswa-siswanya, dan kami di sini sebagai sekolah bahasa Jepang yang memang menjaring siswa-siswa yang ingin berangkat ke Jepang. Ini sangat senang sekali diberikan kesempatan seperti ini. Jadi kami bisa menampilkan siapa kami, siapa sekolah kami di hadapan tidak hanya kepada peserta didik saja, tetapi juga di hadapan kepala sekolah, 50, regulator gitu. 50 kepala sekolah. Jadi kami terus terang sangat berbahagia dan senang sekali diberikan kesempatan seperti ini. Jadi harapan kami bisa membuka wawasan dari peserta didik yang hadir bahwa untuk bisa berkiprah di luar negeri itu ternyata tidak sulit, asalkan tahu jalannya. Gitu Pak. Baik, Bu Rizka, tentunya pada kesempatan hari ini kita berbincang bukan kali pertama ya. Iya Pak. Jadi kita kenalan pertama tahun 2018 Bu ya? Iya, 2019 kayaknya Pak. Oh, 2019. Iya. Kami mulai saling mengenal. Betul. Ya. Kemudian dari perkenalan itu kami terus berlanjut sampai dengan hari ini, karena memang ternyata kesetiaan itu akan membuahkan sebuah hasil yang baik ya Bu ya. Betul. Ketika kami sama-sama setia untuk terus memperkuat bagaimana sinergi ini bisa menjadi sebuah manfaat ya. Dan dari perkenalan di 2019 itu akhirnya Anabuki Akademi Indonesia sudah memberangkatkan kurang lebih 200 ya? Iya, alumni kami yang sudah berkiprah di Jepang itu lebih dari 200 Pak. Oh, lebih 200 ya? Iya. Itu di Indonesia Bu ya? Dari Indonesia semua? Iya, semua dari Indonesia. Dari Indonesia semua ya? Dari Indonesia semua, dan tentunya pada saat 2019 datang, lalu kemudian sampai ke sekarang berarti kurang lebih hampir 6 tahun ya Bu ya? Iya. 6 tahun tidak terasa kita terus bergandengan tangan, walaupun sebenarnya sampai dengan hari ini belum ada satupun dari alumni SMK ke Jepang ya. Tapi bagi kami bukan itu yang terpenting. Tapi bagi kami adalah bagaimana ketika akan bersinergi bisa berikan manfaat pada banyak orang ya. Dan jaringan dari SMK Medland yang sampai hari ini bekerja sama dengan Anabuki Akademi Indonesia juga cukup besar ya Bu ya. Iya. Dan itulah kontribusi bagaimana persahabatan ketika kita rajut dengan setia. Tapi untuk saat ini kami tidak mau lagi ya ketika Anabuki Akademi Indonesia dengan SMK Medland hanya sekedar belajar bahasa Jepang di Indonesia ya. Tapi kami ingin bagaimana melalui Anabuki Akademi Indonesia setelah selesai dengan program bahasa Jepangnya, mereka pun bisa berkarir di Jepang ya. Dan Bu Rizka ini banyak sekali teman-teman dari Jepang yang terus dicari peluang. Betul. Oke, Bu Rizka. Nah, lalu apa rencana dari Anabuki Indonesia dengan setelah kegiatan hari ini?
Baik, jadi kami sangat beruntung sekali dipertemukan dengan partner SMK Medland College, bahkan Medland Property. Ini rasanya semua sudah all in gitu, menyatu sekali Pak. Jadi rencana kami saat ini kami sudah memfasilitasi pembelajaran bahasa Jepang di SMK Medland, dan harapan kami dengan hadirnya Medland College di Majalengka, kami dapat saling melengkapi. Jadi peserta didik yang tertarik untuk berkiprah kerja di luar negeri bisa mendaftar terlebih dahulu ke Medland College, menyampaikan aspirasinya, kira-kira berminat untuk bekerja di bidang apa. Lalu setelah itu kami dari Anabuki Akademi Indonesia bekerja sama dengan Anabuki Konsultan Indonesia dan juga Krie Anabuki akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencarikan tempat terbaik bagi anak-anak dari Majalengka dan sekitar Rebana. Jadi harapan kami dengan kita bersinergi di daerah Rebana ini Pak, kita bisa membuka wawasan mereka dan mereka pun akan mempunyai pemikiran yang maju. Kami siap untuk mensupport anak-anak dari wilayah Rebana. Ya, memang sebuah tantangan Bu buat Medland College khususnya ya. Medland College yang memang diberikan fasilitas oleh Medland Semarang Hotel ini untuk mengembangkan dan memberikan manfaat kepada anak-anak remaja di sekitar sini, anak-anak muda di sini, untuk mereka punya keberanian ya memilih karir bekerja di luar negeri. Nah, dan kita tahu bahwa kawasan Rebana ini adalah kawasan yang cukup tinggi untuk peminatan kerja ke luar negeri. Tetapi harapannya pemerintah harus yang skillful. Nah, oleh karena itu ketika harapan kami mudah-mudahan ya Ibu Rizka dengan Anabuki Akademi Indonesianya terus memberdayakan dengan kita akan melatih mereka dari sisi aspek kompetensi teknisnya. Kalau misalnya mereka seorang resepsionis, mereka seorang kulineri, mereka seorang room attendant, kita latih di hotel ini loh Bu, di hotel ini latihannya langsung. Nah, tapi dari aspek bahasanya kira dari Ibu Darsrah itu nanti melalui P3GMI Anabuki Konsultan Indonesia, mereka bisa berangkat ke sana, di propertinya hotel yang dimiliki Anabuki juga di sana. Iya, betul. Harapan kami jadi selaras dengan apa yang mereka pelajari di sini. Seandainya mereka sudah mempunyai skill di bidang perhotelan, housekeeping, kesempatan juga terbuka lebar di bidang yang sama di sana. Hanya tinggal kita memoles mungkin bahasanya saja ya Pak ya. Bu, anak-anak Indonesia selalu mengatakan bahasa Jepang itu susah. Tapi mereka suka dengan menggambar anime-anime. Hampir semua anak Indonesia pernah menonton Doraemon. Mereka pernah nonton Shinchan. Ya. Bener nggak sih bahasa Jepang itu susah? Baik, sebenarnya kadar kesulitan itu tergantung pada kesungguhan kita dalam belajar. Karena kami melihat kalau di Jepang itu atau belajar bahasa Jepang itu biasanya diukur barometernya adalah sertifikat. Apakah JLPT, apakah JFT. Nah, jadi kalau kami melihat siswa-siswa kami belajar bahasa Jepang dalam waktu yang singkat itu memang tidak mudah. Terus terang berbeda dengan bahasa Inggris pastinya. Kadarnya mungkin sedikit lebih susah daripada bahasa Inggris karena bahasa Inggris kita sudah belajar dari kecil. Kalau bahasa Jepang ini kan benar-benar dari nol. Kasarnya kalau kita mengambil jurusan sastra Jepang, pendidikan bahasa Jepang, membutuhkan waktu 4 tahun untuk bisa mendapatkan gelar sarjana plus sertifikat N3. Jadi dibutuhkan mungkin sekitar 4 tahun untuk bisa mendapatkan N3 atau N2. Sedangkan kita mengemas dalam waktu 6 bulan, Pak. Bagaimana dalam waktu 6 bulan ini mendapatkan N4? Artinya kita harus mengukur dari jam belajarnya. Kalau dalam 1 jam kita belajar minimal 8 jam 1 hari, rata-rata dalam waktu 6 bulan itu
bisa kita dapatkan sertifikatnya. Dan asalkan nurut dengan apa kata senseinya. Kalau dikasih tugas dikerjakan, kalau belajar di kelas fokus gitu, pasti semua itu akan lulus. Tidak ada siswa kami yang tidak mendapatkan sertifikat bahasa. Tapi bukan berarti diberikan sertifikat tanpa kompetensi kan? Diberikan sertifikat dengan sebuah kompetensi bahasa yang mumpuni ya. Jadi kalau misalnya N4 itu Bu ya lulus, mereka bisa berkomunikasi cukup lancar atau gimana? Masih sederhana. Masih sederhana. Jadi kalau kami selalu menyampaikan ke siswa adalah N4 itu hanya tiket untuk mendapatkan wawancara dengan perusahaan, karena perusahaan menuntut mana N4-nya. Ya, bagaimana kemampuan bahasa Jepang Anda supaya bisa direkrut. Jadi N4 itu hanya awal mula untuk bisa job matching. Tetapi setelah job matching kami akan melanjutkan. Jadi bahasa Jepangnya itu tidak berhenti di N4, melainkan hampir mendekati N3. Dengan objektif seperti itu, ketika mereka tiba di Jepang, mereka akan merasa nyaman. Semakin kita nyaman bekerja, berbahasa, kita nyaman bekerja, dan tentu saja akan nyaman tinggal di Jepang. Gitu. Nah Bu, ini pertanyaan usil. Oke. Kalau Ibu orang Indonesia, belajar bahasa Jepang, dan pernah sekolah di Jepang, berarti Ibu kalau misalnya sekarang, apakah N1 itu? Atau N berapa Bu? Atau udah nggak pakai N? Jadi sebenarnya sertifikat itu kan memang kembali lagi barometer untuk mengukur saya ini kemampuan sampai mana. Kalau saya sendiri di tahun 1999 saya masuk universitas Pak. Pada saat itu mutlak yang dibutuhkan adalah level 1. Waktu itu belum ada N1 Pak. Jadi untuk bisa masuk university kita diminta memberikan sertifikat level 1, JLPT level 1 supaya kita bisa diterima. Dan pada saat itu saya sudah mengambil level 1 tadi, tetapi ketika kembali ke sini, lama tinggal di Jepang, saya belum mengambil lagi nih. Mungkin kemampuannya sudah menurun kayaknya. Itu harus terus ya, di-charge terus dulu ya? Jadi sertifikat itu kalau nggak salah sampai 10 tahun. 10 tahun. Itu valid. Valid. Kan bisa jadi dalam 10 tahun itu kembali ke Indonesia tidak digunakan, kemampuan bahasa Jepangnya pasti menurun. Gitu. Jadi Ibu ketika di Jepang bikin skripsi kan? Iya. Tulisan Jepang tuh? Iya, pasti. Ujian semua tes juga dalam bahasa Jepang. Ya. Berarti Anabuki Akademi Indonesia dipimpin oleh orang yang tidak salah. Jadi pertanyaan usil ini sebenarnya saya tadi tujuannya mau tahu apakah skripsinya Ibu itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Ternyata pakai bahasa Jepang. Pakai bahasa Jepang. Yakin karena kepala sekolahnya atau direkturnya atau pimpinannya memang sudah sama seperti orang Jepang kemampuannya ya. Baik, artinya Medline School tidak salah memilih partner. Terima kasih Bapak, kami juga tidak salah memilih Medline College sebagai partner kami. Baik, demikian bincang-bincang kami dengan Bu Rizka sebagai pimpinan Anabuki Akademi Indonesia, dan semoga dengan kolaborasi kami dengan Anabuki Akademi Indonesia ini akan semakin melapangkan pilihan bagi generasi muda Indonesia yang ingin berkarir di luar negeri, khususnya di Jepang, untuk memilih Medline College, karena Medline College berpartner dengan partner yang paling tepat. Ya. Terima kasih, salam sehat, SMK bisa, SMK kuat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Pergi migran, pulang juragan. Luar biasa.